Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kamu pernah gak lihat cacing ini? Fasciola hepatica. Dia itu ada di dalam hatinya kambing. Sehingga ketika ada kudul kurban, sebelum pembagian daging kurban, maka ada biasanya petugas kesehatan mendatangi tempat idul kurban, penyembelihan hewan kurban, dilihat hatinya kambing itu ada cacingnya atau tidak seperti ini. Kalau ada cacingnya, berarti hatinya tidak boleh dibagikan kepada masyarakat sekitar. Nah, Fasciola hepatica itu termasuk anggota kingdom Animalia dari kelompok Avertebrata, yaitu kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Dia dari filum Platyhelminthes atau disebut juga cacing pipih. Nah, bagaimana Platyhelminthes? Untuk pembelajaran hari ini kita membahas dari anggota filum Platyhelminthes atau cacing pipih. Bisa Anda baca pada LKS halaman 45 sampai halaman 47. Untuk pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri Platyhelminthes. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan klasifikasi pengelompokan dari Platyhelminthes. Ini contoh-contoh cacing Platyhelminthes planaria, itu bisa kita temui di sungai-sungai. Selanjutnya ini cacing hati yang ada pada hatinya kambing. Ini cacing pita pada usus manusia. Itu mengapa kok di usus kita kok ada cacing pita? Karena kita makan daging babi atau dagingnya sapi. Ketika di dalam daging sapi atau daging babi itu bentuknya Cysticercus. Kita makan daging yang mengandung Cysticercus nanti akan berubah tumbuh menjadi cacing pita dewasa seperti ini yang ada di dalam ususnya manusia. Nah, bagaimana hewan dikatakan sebagai anggota Platyhelminthes atau cacing pipih? Yang pertama, di sini dia adalah berbentuk simetri bilateral, di mana dia punya bagian ini depan, belakang, atas, dan bawah. Yang kedua, tubuhnya itu tersusun oleh 3 lapisan. Yang pertama adalah ini, ektoderma. Itu akan membentuk epidermis dan kulit. Yang kedua ini. Yang kedua adalah mesoderma. Membentuk alat reproduksi untuk berkembang biak, dan di sini ada jaringan ototnya dan jaringan ikat. Yang dalam ini endoderma yang membentuk rongga gastrovaskular sebagai saluran pencernaan makanan. Kalau pada tubuh manusia sebagai usus. Hewan ini tidak punya rongga tubuh, sehingga namanya kelompok Acelomata. Tidak punya anus, sehingga makanan masuk melalui mulut, dikeluarkan juga melalui mulut, sehingga mulut dan anus itu satu lubangnya. Hewan ini ada yang parasit, ada yang tinggal di dalam daging sapi, daging babi, dan bisa tumbuh di dalam usus manusia. Ada juga yang dia itu dalam hatinya kambing. Ada juga yang hidup bebas, planaria, di air tawar, di sungai, di genangan-genangan air. Nah, ciri-ciri Platyhelminthes itu bersifat hermaprodit. Satu individu punya 2 kelamin. Contohnya ini ada cacing planaria, cacing pipih. Ini ada yang namanya testis ini.
ini menghasilkan sperma. Lalu dalam individu juga dia punya yang namanya ovarium. Ya, ovarium ini. Ovarium ini menghasilkan sel telur. Dalam satu individu punya 2 kelamin. Dan dia bisa bereproduksi secara vegetatif ya, bukan generatif, dengan membelah diri seperti ini. Satu individu tubuhnya membelah jadi 2. Membelah diri atau fragmentasi. Sehingga tanpa melibatkan kelamin jantan, kelamin betina. Nah, Platyhelminthes cacing pipih terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ini Turbellaria, gambarnya seperti ini. Trematoda, gambarnya seperti ini. Ini ada di dalam hatinya kambing. Testoda, ini cacingnya. Ini ada di dalam daging sapi dengan daging babi. Nah, ada 3 kelas Platyhelminthes. Kelas yang pertama Turbellaria, bentuknya seperti ini. Bentuk tubuhnya seperti tongkat. Permukaan tubuhnya bersilia. Bersilia itu ada bulu-bulu getar untuk bergerak. Dia punya 2 mata, ini 1 dan 2. Tidak punya alat isap, karena alat isap itu bersifat parasit untuk melekatkan diri pada inangnya. Contohnya ada cacing pita yang melekat kuat di dalam usus manusia. Itu karena punya alat isap. Hewan ini hidup bebas, tidak parasit. Dia tinggal di perairan, di genangan-genangan air, kolam atau sungai. Biasanya menempel pada batu-batuan atau daun-daunan yang terkena sungai. Contoh ini hewan Turbellaria planaria. Ini contohnya adalah Bipalium. Bagaimana ciri planaria dan ciri Bipalium? Ini planaria. Bersifat karnivora, ini pemakan daging. Dia tidak parasit, dia predator. Dia memakan individu yang ukurannya lebih kecil. Kalau parasit, dia itu memakan yang nutrisi dari individu yang lebih besar. Contohnya cacing hati, tinggal di hatinya kambing, yang dimangsa nutrisi pada kambing yang ukurannya lebih besar. Dia memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dipotong, potongannya itu akan pulih menjadi individu baru. Kalau Bipalium bentuknya seperti ini. Panjang tubuhnya sampai 60 cm. Dia hanya keluar pada malam hari. Nah, sekarang Trematoda, ini ada di hatinya kambing. Ini parasit pada manusia dan hewan. Apa itu parasit? Parasit itu organisme yang hidup pada atau di dalam organisme lain dengan menyerap nutrisi pada organisme yang ditumpangi. Contohnya cacing pita pada usus manusia. Tinggal di dalam usus manusia. Dia menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di dalam usus manusia. Lalu ini ada cacing kremi pada usus manusia, yang itu bisa menimbulkan gatal-gatal pada dubur atau anus untuk mendapatkan oksigen. Itu semua parasit. Kalau parasit yang dimangsa lebih besar. Kalau predator yang dimangsa lebih kecil. Harimau makan tikus, kucing makan tikus. Predator yang dimangsa lebih kecil. Kalau parasit yang dimangsa lebih besar. Nah, contohnya cacing pita memangsa nutrisi yang ada dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan ciri-ciri dari Trematoda, kelas yang kedua. Saja memiliki alat isap. Ini alat isapnya. Alat isapnya itu tujuannya, ya ini alat isap untuk melekatkan diri pada inangnya. Contohnya cacing hati pada kambing, itu melekatkan diri pada hatinya kambing. Hewan ini hidup di dalam hati, dalam paru-paru dan usus. Selanjutnya cirinya tidak bersilia, tidak punya bulu-bulu getar. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan kutikula. Di sekitar mulut ini ada alat isap.
yang dilengkapi oleh gigi-gigi kitin. Contoh dari kelas Trematoda itu adalah Fasciola hematica. Bagaimana daur hidup dari Fasciola hepatica? Ini ada kambing, ada cacing dewasa pada hatinya hewan. Ini nanti akan menetas, bertelur. Telur dikeluarkan bersama tinja atau fesesnya kambing. Telur itu nanti di luar akan menetas menjadi larva Miracidium. Lalu menjadi redia dalam sporokista. Ini nanti akan masuk ke dalam siput air tawar seperti bekicot itu ya. Siput redia nanti akan menjadi serkaria. Serkaria nanti akan keluar dari tubuh siput, berenang-renang menuju rumput. Rumput dimakan oleh kambing. Serkaria yang melekat pada rumput tadi dimakan oleh kambing. Serkaria menjadi cacing dewasa yang tinggal di dalam hatinya kambing. Sekarang kelas Platyhelminthes yang ketiga adalah Cestoda, cacing pita. Tubuhnya pipih seperti pita, panjang sekali. Ini ada di dalam hatinya sapi karo hatinya babi. Itu endoparasit, dia ada di dalam tubuhnya. Sapi, babi dalam bentuk Cysticercus, dimakan manusia, Cysticercus menjadi cacing dewasa. Hermaprodit, satu individu ada dua kelamin. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah cacing pita. Ada segmen-segmen. Lihat, di dalam segmennya itu, ruas-ruasnya, itu ada testis, menghasilkan sperma. Ada yang namanya ovarium, menghasilkan sel telur. Satu individu, itu jantan dan betina. Selanjutnya, tubuhnya terdiri atas segmen-segmen, ruas-ruas seperti ini. Yang sebagai alat perkembangbiakan yang disebut sebagai prokloktid. Karena di dalamnya ada testis dan ovarium. Testis menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan sel telur. Nah, di sini dapat dibedakan ini sekolek, lalu leher. Di sekolek di kepala ini ada alat pengait rostrum. Dan di sini ada alat isap, 4 alat isap untuk menghisap sari-sari makanan dalam usus manusia dan untuk melekatkan diri dengan kuat pada dinding usus bagian dalam. Contoh cacing Cestoda ini Taenia solium yang ada pada babi dan Taenia saginata yang ada pada sapi. Sehingga kalau biar kita nggak bisa makan daging sapi itu dimasak yang matang dulu biar Cysticercusnya mati. Nah, ini bentuk dari cacing pita. Bagaimana daur hidupnya? Yang pertama ini. Ya, ini ada telur atau prokloktid yang ada di dalam feses atau tinja pada manusia. Telur tadi yang ada dalam feses manusia, tinja manusia, itu nanti akan menetas menjadi larva. Ya. Ya. Selanjutnya ini nanti akan dimakan, mungkin dia melekat pada rumput-rumputan tadi ya. Tadi melekat pada rumput-rumputan, dimakan sapi atau dimakan babi. Khususnya kalau babi itu kan suka makan apa saja, kotoran manusia, mungkin yang ada telur Taenia solium itu dimakan oleh babi. Di sini nanti dia akan menembus dinding usus, akan beredar ke otot daging sapi tersebut. Ketika di dalam otot sapi atau otot babi itu berkembang menjadi Cysticercus. Dimakan manusia,
maka sisi serkus yang ada di dalam ototnya daging sapi atau daging babi masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke mulut, ke kerongkongan, ke lambung, ke usus, menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa nanti akan bertelur. Telurnya keluar bersama feses manusia. Ini cacing pita pada sapi dan babi. Mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.